Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian menonton video ini. Di kesempatan kali ini saya akan wawancara Raffi Eka tentang bagaimana pendapat dia tentang tahun 2020 dari sudut pandang dia, dan kita akan tanya-tanya beberapa pertanyaan di kesempatan kali ini. Mari simak wawancara berikut ini. Ya, selamat malam. Apa kabar lo? Kayaknya lo kelihatan sehat-sehat juga ya, kelihatan ya baik-baik aja gitu ya. Ya, walaupun nampak luarnya doang ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Rafeka. Menurut lo itu tahun 2020 itu seperti apa sih? Tahun 2020 menurut gue tahun dimana di awal gue pengen banyak banget merangkai mimpi di tahun ini. Karena di tahun ini juga gue baru memasuki 17 tahun. Gue pengen banyak melakukan hal, pengen bereksperimen segala macam, pengen mulai merangkai sebuah mimpi gue sebagai seorang yang mau mengajak dewasa ini. Dan kebetulan memang pandemi ini memang menghalangi dalam arti memang sangat menghalangi sekali menghalangi sekali gue untuk merangkai mimpi-mimpi itu. Dan ya dari bahkan untuk sekolah pun saja gue nggak efektif ya, sekolahnya nggak efektif, padahal banyak banget yang ingin gue rangkai, entah itu momen kenangan dan mimpi-mimpi gue juga di sekolah. Apalagi untuk segala mimpi gue, cita-cita ya atau keinginan gue di tahun ini banyak banget sih sebenarnya di tahun 2020 ini. Tapi sayangnya memang pandemi ini memang mengubah segalanya. Oke, lanjut. Apa sih mimpi-mimpi lo yang pengen lo capai di tahun 2020? Mimpi yang ingin gue capai di tahun 2020 ini sebenarnya banyak ya. Terutama gue suka banget dengan film. Padahal gue waktu itu sebagai ketua jurnalistik di sekolah, gue pengen menghabiskan sisa masa kerja gue untuk bisa membanggakan sekolah. Pertama gue pengen membuat suatu kenangan dengan film pendek untuk sekolah gue, untuk eskul gue sebagai peninggalan. Tapi sayangnya gue belum bisa melakukan itu karena alasan dengan pandemi juga. Banyak kendala yang harus gue itu, dan gue sempat ditunjuk gitu jadi ketua pelaksana pensi, tapi gagal karena pandemi lagi. Banyak sih sebenarnya gue pengen pengen kembali lagi terhadap habit yang dulu, terhadap suatu kegagalan gue yang dulu, yang sebenarnya pengen kembali lagi gitu intinya. Tapi rasanya nggak bisa karena memang pandemi ini menghalangi lagi, benar-benar mengubah semuanya. Dan di memasuki umur yang sebenarnya udah 17 ini ya, gue udah tua. Gue pengen gitu ya banyak ngebantu orang tua juga. Banyak gue pengen bisa membuktiin gitu kalau gue nih dilahirin ya nggak sia-sia gitu, nyokap bokap gue ngelahirin gue gitu ya. Oke, lanjut. Apa sih sebenarnya habit yang pengen lo rubah di tahun 2020 ini gitu? Habit yang pengen gue rubah sih terutama dari diri gue sendiri sih. Gue pengen jauh lebih disiplin, terutama karena ya gue orang agak malas gitu. Gue pengen ngerubah tahun ini. Habit lagi juga gue pengen nggak makan sembarangan. Terus juga gue mencoba untuk membiasakan lah gitu diri gue ini, karena gue gampang kepikiran mungkin ya. Tapi gue pengen mencoba untuk mencoba untuk cuek gitu terhadap apapun, karena gue udah ngerasa gue udah tua. Mencoba untuk meminimalisir memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak harus dipikirin juga gitu. Jadi ngapain dipikirin gitu kalau emang bukan harusnya dipikirin gitu.
Ya emang sih yang pengen gue ubah habit itu gitu. Cuma ya beberapa udah, beberapa progres. Beberapa progres dan habit apa lagi? Ya itu sih. Gue juga pengen lebih merasa bertanggung jawab aja gitu terhadap diri sendiri terutama karena gue udah tua, udah 17 tahun. Ya gitu. Di tahun 2020 minum ini spesial banget karena gue baru menginjak usia yang legal ya kalau kata orang legal. Jadi, menurut lu tahun 2020 itu gimana sih? Tahun 2020 ini menurut gue ya sangat berat sih. Sangat berat, terutama bener-bener pandemi ini menghalangi banget gue untuk merangkai mimpi-mimpi yang berapa tadi gue sebutin. Merangkai apa ya, sebuah momen-momen apalagi bersama teman-teman gue di sekolah. Karena memang sekolah diliburkan dan banyak banget hal yang ingin gue lakukan, terutama ketika gue masuk ke usia 17 tahun gitu ya. Gue pengen banget melakukan sebuah sebuah rasa bahwa gue pengen lebih kerja keras, gue pengen lebih bertanggung jawab lah atas umur gue yang udah tua. Gue harus bisa bertanggung jawab atas diri gue sendiri gitu. Jadi ya tahun 2020 ini memang menurut gue sih terburuk ya, karena kegagalan bener-bener. Ya tahun 2020 gue bener-bener kayak pengen banget ngebuktiin di tahun ini loh bahwa gue bisa gitu loh, bahwa gue bisa merangkai mimpi kecil gue, tapi nyatanya memang gagal total tahun ini. Dan itu menurut gue hal tersedih sih sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa pencapaian yang kecil tapi bisa lo dapatkan gitu di tahun 2020 ini? Ada sih, ada. Kayaknya ada. Iya. Iya. Jadi dari dulu gue emang suka banget musik. Tapi baru tahun ini kayaknya gue belajar untuk main musik, main gitar, minta tolong sama temen. Ya banyak hal-hal yang dari musik gue belajar gitu ya, karena dari dulu emang gue suka musik. Tapi baru tahun ini kayaknya gue karena waktu gue kan luang banget. Jadi gue belajar musik, belajar gitar, sesekali gue belajar cara gimana bikin lirik lagu kayak gitu ya, belajar musik lah intinya. Karena baru tahun ini kayaknya gue ngerasa bahwa ya gue pengen belajar sesuatu yang sebenarnya udah lama gue suka tapi baru kecapean sekarang gitu, belajar musik. Dan tahun ini mungkin karena waktu luang gue banyak, gue sering banget sih kayaknya ikut lomba ini. Ada lomba yang ya, pasti gratis gue ikut. Entah itu lomba menulis atau lomba film atau vlog, gue udah ikut banyak sih. Udah nggak banyak juga sih ya, lebih dari sekali lah, dua kali ikut. Lomba menulis juga banyak dan ikut seminar juga, webinar itu banyak, dan dapat ilmu juga lebih banyak gitu ya. Dan ya gue juga bisa bantu orang tua bisnis ya, itulah mungkin. Oke, pertanyaan terakhir nih buat lo. Dengan pencapaian ya walaupun kecil di tahun 2020 ini yang udah lu capai, apakah lu masih bilang bahwa tahun 2020 itu buruk?